Jadi bisnis dekornya. Yuk disimak videonya, tonton sampai habis ya. Don't forget to like, subscribe, and comment. Oke guys, balik lagi nih bareng sama Pipin di sini yang bakal nemenin kalian mengupas seputar bisnis dekorasi. Ya, di podcast kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian seputar bisnis dekorasi. Jadi, apa sih 7 hal yang kalian perlu siapkan biar bisnis dekorasi kalian yang udah kalian rencanakan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan bisa kalian aplikasikan dan bisa berjalan sesuai yang kalian harapkan. Jadi, aku harap kalian bisa simak video ini sampai selesai dan bakalan banyak lagi video-video podcast kayak gini selanjutnya tentang dekorasi, karena aku bakalan nyiapin spontan buat kalian apa yang ada di pikiranku yang udah aku alami selama bisnis dekorasi ke kalian. Oke, jadi kita simak ya 7 hal yang membuat kita bisa sukses dan survive dalam menjalani bisnis dekorasi. Oke, yang pertama kalian harus mulai dengan percaya diri. Karena apa? Karena setiap orang yang mau membuat bisnis dekorasi pasti punya kreativitasnya sendiri, pasti punya idenya sendiri, pasti punya gagasan sendiri yang gak bisa disama-samain sama orang lain. Walaupun kita tetap harus punya referensi, ya kan? Jadi kalau kita melihat di website Pinterest atau di mana di Google gitu yang bagus-bagus, nggak apa-apa disimpan aja buat contoh dan referensi. Kita buat semirip mungkin, pasti tetap aja hasilnya berbeda. Maka dari itu kita harus percaya diri karena hasil kita pasti baik kan, karena kita udah merencanakan dari jauh-jauh hari. Selanjutnya kita wajib berdoa untuk mohon bahwa usaha kita bakal tetap baik ke depannya, dan dimulai dengan yang baik pasti akan berjalan dengan baik. Buat yang udah merencanakan dan mencontoh sesuatu atau mereferensikan mirip dengan orang lain, gak apa-apa ya, karena tangan kita pasti berkreasi. Walaupun membuat semirip mungkin pasti gak akan mirip, karena kita pasti punya identitas kita masing-masing gitu ya. Jadi kita juga harus senantiasa berdoa agar usaha kita tetap jalan sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya, analisa setiap peluang dan resiko. Oke, jadi kemarin udah aku kasih video tentang masalah-masalahnya ya. Itu semoga bukan menjadi penghalang kita semua buat memulai bisnis dekorasi, tapi buat kita menjadi semakin terpacu untuk kedepannya bisa lebih baik mampu menghadapi masalah yang udah aku kasih contohnya di video aku sebelumnya. Oke, buat kalian terus maju ya. Jangan memikirkan hal-hal yang belum terjadi di bisnis kalian sehingga menghambat kalian. Oke, jadi gitu ya guys. Kemudian jangan mudah menyerah. Kenapa jangan mudah menyerah? Karena nanti setelah kalian membuka bisnis dekorasi pasti akan bermunculan juga bisnis-bisnis yang lain. Sebenarnya bukan bermunculan, tapi mungkin kalian baru lihat atau baru mengetahui bahwa di sekitar kalian ada bisnis yang sama dengan model yang mungkin kita lihat bahkan lebih baik dari punya kita. Tenang aja, karena rezeki tidak tertukar. Ingat, rezeki tidak tertukar. Jadi kita harus senantiasa fokus dengan bisnis kita untuk membuatnya lebih maju ke depannya gitu ya. Kemudian yang kelima, jangan takut gagal. Jadi jangan berpikiran bahwa dekorasi kita itu nanti kalau misalkan gak laku, nanti ini jadi barang yang gak berharga ya. Jangan sampai berpikiran begitu. Jadi kita harus membuatnya semaksimal mungkin dan tidak berpikiran untuk berhenti di depannya, bahwa barang-barang yang sudah kita miliki pasti akan bermanfaat ke depannya. Jangan berpikiran pesimis sebelum memulai usaha. Kita harus senantiasa optimis ya guys. Ya, selanjutnya yang keenam adalah berkomitmen dalam satu tujuan. Apa sih komitmen itu? Jadi kita harus bertanggung jawab bahwa yang kita sudah buat ini akan kita rawat dan akan kita jaga agar berkembang ke depannya lebih baik dan lebih baik. Jadi dekor kita
nggak berhenti di situ-situ aja, tapi tetap berkreasi, menciptakan hal-hal baru yang bagus, yang semoga banyak yang berminat dan bisa memakai dekor kita gitu guys. Jadi kalau kita orientasinya maju, pasti bakalan berefek juga ke bisnis kita. Dan jangan lupa untuk relasi, kita harus juga mempunyai banyak teman yang membuat kita lebih semangat dan bertanggung jawab ke depannya. Jadi kalau kita udah semangat, pasti akan menular ke teman kita atau ke kru kita. Jadi kalau kita punya kru, jangan lupa untuk diberi semangat agar mereka juga semangat untuk memberikan inovasi dan kreasi mereka untuk bisnis yang kita ciptakan bersama gitu guys. Jadi kita harus lebih bersemangat lagi ke depannya, bahwa yang udah kita niatkan untuk bisnis, kita niatkan juga dengan hal-hal baik yang lain agar kita berjalan sesuai yang kita inginkan. Dan kita niatkan selain untuk bisnis, bisa kita niatkan untuk membantu teman kita saat ada acara wedding atau engagement atau tasyakuran dan lain-lain. Kemudian kita bisa niatkan untuk silaturahmi dengan teman-teman kita atau dengan kru kita. Jadi kita semangat dengan kru kita dan kita semangat mengiklan ke teman-teman kita. Gitu ya guys. Masih banyak lagi podcast kayak gini selanjutnya. Ya, dan komen mau dibikinin apa.